As-su'alur rabi' wal ashrun, soal keempat, sifatus salatu 'ala al-mar'ati. Bagaimanakah cara menyolatkan jenazah perempuan? Al-jawabu warada an Jabir bin Sumarah Samrah, diriwayatkan dari Jabir bin Samrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwasanya di masa Rasulullah masih hidup, matat imra'atan fi ahdihi bisababil wiladati, meninggal seorang perempuan yang meninggal dunia disebabkan karena melahirkan, ya, aw waladaha matun fi batniha famatat bihadza faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qama wasataha fa shalla bin nasi. Dalam riwayat lain, ia meninggal karena anak yang ada dalam kandungannya telah meninggal sehingga ia pun ikut meninggal karenanya, maka Rasulullah berdiri sejajar dengan pertengahan tubuh perempuan itu lalu mengimami salat itu untuknya. Ya. Hadhihi sunnatun fi salati, menurut sunnah, فالسنة أن يقوم الإمام وسط المرأة إذا عرضها إمام الناس أن يقوم وسط المرأة. Menurut sunnah, jika meninggal itu adalah perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pertengahan tubuh si mayat, dan jika yang meninggal itu adalah lelaki-laki, wa inda sadri rajuli hadhihi sunnatuhu fi sholati, maka imam berdiri sejajar dengan dada si mayat, sedangkan doa yang dibacakan kepada mayat perempuan harus disesuaikan. والدعاء للمرأة يتغير بلفظ المؤنث والرجل بلفظ المذكر وسوف نذكر الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم, yakni dengan memakai lafaz muannas untuk perempuan nanti akan kami, dan untuk laki-laki dengan lafaz muzakkar, sedangkan akan kami sebutkan doa yang akan biasa dibacakan oleh Rasul ketika menyolatkan jenazah. As-su'alul khamis wal ashrun, soal yang ke-25, hal yajuzu lana an nusalli 'alal janazati fil masjid, bolehkah kita melaksanakan salat jenazah di masjid? Wal jawabu an naqulu al aslu fi dhalika an takuna fil jabbanati fi, pada dasarnya salat jenazah dilaksanakan di tanah pekuburan, itulah yang utama dan yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. As-sahra hadha al-ahsanu wal ahwatu wa kana as-sahabatu yaf'alunahu wa huwa al-aghlabu fi fi'lihim ma'al janazah. Lakin fi hadits Aisyah radhiyallahu anhuma kama fi as-sahih qalat, akan tetapi namun ada hadis Aisyah disebutkan bahwa ia berkata, wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Suhail wa Sahal ibn al-Bayda illa fil masjid, demi Allah tidaklah Rasul menyalatkan jenazah Suhail dan Sahal ibn al-Bayda kecuali di masjid. يعني احتاجت رضي الله عنها أن تدفع حجة من يقول لا يجوز. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah seolah-olah untuk membantah anggapan bahwa salat jenazah tidak boleh dilakukan di masjid. Lianna al-masyhuru 'inda as-sahabati annahum sallu hunaka. Sebab ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, meninggal dunia, lianna sababul hadits anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa aradahu tuwfiya fa'thu bihi min al-badiyati fadkhuluhu fil masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalluna alaihi. Sebab ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia dan jenazahnya dibawa orang dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk disalatkan bersama-sama di dalamnya, sebagian sahabat melarangnya, yakni ihtajat Rasulullah anha an tadfa'u hajatu man yaqulu, fankara ba'd as-sahabah. Faqalat Aisyatu, sebagian sahabat melarangnya karena yang masyhur di kalangan mereka adalah solat itu dilakukan di luar masjid atau di ruangan terbuka. Ma balan nasu, lalu berkatalah Aisyah, ada apakah dengan orang-orang ini? Ma asra'u ma nasiyan nasu wallahu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Sahal wa Suhail bin al-Bayda illa fil masjid. Mengapa mereka sebegitu cepat terlupa? Lalu ia menyebutkan perkataannya di atas bahwasanya Rasul menyolatkan Sahal dan Suhail ibn Bayda di masjid. Fa'alam annahu jaizun, dari sini kita ketahui bahwa menyolatkan jenazah di dalam masjid adalah diperbolehkan. Wala mani'un an yusalli 'ala al-mayyit fil masjid idza kana al-jam'u aktharu aw kanat al-janabatu aw as-sahra'u ba'idatan wa la yumkinu an yadhhaba an-nasu ila hunaka.
Ya, jika terdapat diperbolehkan menyolatkan jenazah di masjid jika terdapat banyak orang yang akan menyolatkannya atau tempat jenazah yang dikuburkan itu cukup jauh sehingga tidak memungkinkan semua orang hadir dan ikut pergi ke sana. Fal amru waridun fis sunnati walahu aslun. Ya, yang seperti ini keterangannya dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin al-ula wal ahwatu idza kanat al-maqbaratu قريبة أن يصلي عليه في الصحراء في الجبانة. Namun jika perkuburan itu tak jauh dari rumah si mayat, maka yang lebih utama adalah melaksanakan salat jenazah di atasnya di samping kuburnya sebelum ia dimakamkan. Selanjutnya as-su'alus Sabi'an wal ishrun, ini sebenarnya 26, salah cetak. Wasafas salatu 'alal mayyit wad du'a. Bagaimanakah cara menyolatkan jenazah dan mendoakannya? Al-jawabu warada arba'u takbirat. Salat jenazah terdiri dari 4 kali takbir. Wa warada khamsun, ada yang mengatakan 5 kali takbir. Warrajihu, yang paling pendapat yang kuat adalah al-arba'u kama yaqulul hanabilata wa ghairuhum minal muhaddisin. Yang paling kuat adalah yang pertama 4 takbir sebagaimana dikatakan oleh para ulama mazhab Ambali dan para ahli hadis terkemuka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru takbiratul ula fa yaqra'u suratul Fatihah. Setelah takbir yang pertama Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Wa kana Ibnu Abbas yajharu biha ahyanan yu'allimuha an-nasu. Yuqalu, terkadang Ibnu Abbas membacanya dengan suara keras untuk mengajarkannya kepada orang-orang agar orang-orang mengetahui bahwa beginilah bacaan salat jenazah. Liyu'allimun annaha sunnatun. Wa warada anna Ibnu Abbas kana yaqra'u qul huwallahu ahad. Katanya disebutkan pula bahwa Ibnu Abbas terkadang menambahnya dengan membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad ma'al Fatihah. ويكبر الثانية ويصلي على الرسول الصلاة الإبراهيمية. Setelah takbiran kedua Rasul membaca salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu al-hadis. Wa yukabbiru ats-tsalathi wa yad'u lil mayyit kama fi haditsin Auf bin Malik qala. Setelah takbiran ketiga Rasulullah membaca doa untuk semayit. Auf bin Malik menceritakan, ya, tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqtarabat minar rasul hatta lamatat thiyabahu. Suatu hari salah seorang di antara kami meninggal dunia, lalu Rasul melaksanakan salat jenazah untuknya. Ketika itu aku yang berdiri tepat di belakangnya mendengar beliau membacakan doa berikut untuknya. فسمعته يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم عافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. قال Auf bin Malik menambahkan, fawattu wallahu inni anal mayyitu ya'ni min husnid du'a. Sungguh waktu itu aku berangan-angan bahwa aku yang sedang disalatkan oleh beliau, mengingat bagusnya doa beliau itu. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama qala, terkadang Rasulullah membaca doa berikut ini. Allahumma ighfir lahayyina wa maitina. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang masih hidup di antara kami maupun yang telah meninggal. Wa ghaibina wa dzakarana wa inthana, orang laki-laki di antara kami dan orang perempuan di antara kami. Allahumma min, orang yang ada di sini dan yang jauh di sana, yang laki maupun perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyaihu 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam keadaan Islam. Wa man tuwaffiyathu minna fatawaffahu 'alal iman. Barang siapa yang kau wafatkan, maka matikanlah ia dalam keadaan Islam. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan 'ala al-yamin kama huwa ma'ruf. Kemudian Rasul melaksanakan takbir yang keempat dan menutup salat jenazah itu dengan membacakan salam sambil menoleh ke kanan.
وأن سلم تسليمين فوارد ذلك في حديث معقل بن ياسر وهو صحيح. Dalam riwayat yang terima dari Ma'aqal bin Yasir disebutkan bahwa Rasul melaksanakan salam sebanyak 2 kali ketika mengakhiri salat jenazah, sekali sambil menoleh ke kanan dan sekali lagi menoleh ke kiri. Riwayat ini memang sahih. Wa haditsun Ibnu al-Mughaffal wa huwa sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslimataini. Sehingga salam boleh dilakukan sekali saja dan boleh pula 2 kali, namun yang biasa dilakukan Nabi dan berapa lebih kuat adalah sekali saja. تسليمتين فالإمام أحيانا يسلم تسليمتين إذا أراد ولكن الغالب الراجح تسليمة واحدة. السؤال السابع والعشرون soal yang ke-27. ما أجر من شهد الجنازة apakah pahala menyelenggarakan jenazah? الجواب صحح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال Rasul dalam sebuah hadis sahih yang meriwayatkan oleh Abu Hurairah bersabda, من شهد الجنازة حتى يصلي عليها وتدفن عاد من الأجر بقدر القيراتين كل قيرة كجبل أحد. Barang siapa yang menyaksikan orang yang meninggal sampai ia disalatkan dan dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala 2 qirat emas, 1 qirat sebesar Jabal Uhud. Ya. As-su'alu yang ke-28 ya. Ats-tsaminu wal 'ashrun, ini salah cetak. Aina yakunul masyi'u lil janazah? Di manakah orang-orang berjalan ketika mengantarkan jenazah ke kuburan? Apakah di depan jenazah itu atau di belakangnya? Al-jawabu al-masyi. Ya, jika ia mengantarkan jenazah itu dengan berjalan kaki, al-masyi'u alladhi yamshi as-sunnatu ay yakunu amamul janazati lamma rawahu al-khamsah wa Ibnu Hibban. Maka hendaklah ia berjalan di depan jenazah tersebut, sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yamshuna amamal janazah. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berjalan di depan jenazah ketika mereka mengantarkan jenazah itu ke kubur, ya. Rakibu fa khalafahum, adapun dengan kendaraan maka hendaklah ia berjalan di belakang jenazah tersebut. Alladhi yashi'uha wa huwa rakibun sayyaratun aw dabatun as-sunnatu ay yakuna khalafal janazah. Ya. Jika si pengantar itu berjalan tepat di samping jenazah, artinya beriringan dengan jenazah, maka itu adalah baik. Namun lebih utama adalah berjalan di depannya. Wa ammal mashi fayamshi amama al-janazatu wa ammasha bi janibiha fa husnu wa la ba'sa walakin al-afdalu ay yakuna amamaha. As-su'alu, soal yang ke-29, hal jazu ittiba'un nisa'u lil janazah? Apakah perempuan diperbolehkan mengantar jenazah ke kubur? Al-jawabu yaqulu Ummu Atiyah fi sahihah. Dalam kitab Sahihaini Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Ummu Atiyah berkata, nahayna man an ittiba'il janazatu wa lam yu'azzam 'alaina. Kami telah dilarang oleh Rasul dari mengantar jenazah ke kuburan. Perbuatan ini tidak diharuskan bagi kami atau kamu perempuan. Nahahum sallallahu alaihi wasallam walakin taqulu ma'azama alaihim. Dalam hadis ini tidak kita perhatikan bahwa Rasul melarang melakukan perbuatan tersebut, tapi beliau juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak diharuskan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak secara tegas melarangnya. ولكن تقول ما عزم عليهم وأهل العلم كثيرا منهم يرون ألا تتبع المرأة الجنازة ويحلقونها بباب بزيارة القبور للنساء لأنها سريعة الحلع وقليلة الصبر. Namun demikian, kebanyakan ulama berpendapat bahwa kaum perempuan tidak usah diajak pergi ke kuburan mengantarkan semayat karena jiwa mereka lemah, cepat tenggelam dalam kesedihan yang mendalam dan kurang sabar dalam menghadapi ujian berat tersebut. فليس لها أن تشبع للجنازة بل تبقي في بيتها وتتقي الله عز وجل. Kalaupun mereka ingin pergi hanya sampai pintu gerbang perkuburan saja, namun sebaiknya adalah berdiam saja di rumah sambil bertakwa kepada Allah, ya. Walau kana al-mayyitu qaribuha aw ibnaha aw akhaha aw abaha fala taf'al. Walaupun yang meninggal itu suaminya, anaknya, orang tua atau saudara mereka, tabaqi fi baitiha wa tattaqillaha wa baituha astaru laha. Berdiam di rumah adalah lebih selamat dari mereka ketimbang ikut dengan mengantarkan jenazah ke kuburan. As-su'alu ats-tsalathun, soal ke-30, kaifa yadkhulul mayyitu qabrahu?
Bagaimana cara memasukkan mayat ke dalam kubur ya? Al-jawabu rawal Imam Abu Dawud min hadits Abdullah bin Yazid annahu qala. Dari Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Abdullah bin Zaid berkata cara ya, as-sunnatu ayyudkhala al-mayyita min qabli rijlaihi al-qabr. Cara menguburkan mayat menurut sunnah Rasul adalah dengan memasukkan ke dalam kubur dari arah kedua kakinya. Artinya, awwalu ma yadkhulu min hunaka ra'su thumma yamshi min 'indi rajul qabri hatta yudha'u fi qabrihi. Artinya kepala mayat dimasukkan terlebih dahulu dari arah tempat kedua kakinya akan diletakkan di kubur, lalu digeser ke depan sehingga jasadnya tepat berada di liang lahat tersebut dan utuh dimasukkan semua ke dalamnya. Hadza huwa al-mutasawwar ya. Wa hadhihi al-hadits 'inda Abi Dawud min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardahu. As-su'alu ke-31 ya, ma hakama ziyaratul qubri lirrijali wan nisa. Bagaimana sesungguhnya hukum ziarah kubur bagi lelaki dan perempuan ya? Al-jawabu amma ziyaratul qubri fa hiya sunnatur rijali liqaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur sunahkan bagi kaum laki-laki karena Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna nadhkurukumul maut. Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur itu karena ia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, hadis riwayat Hakim dari Anas bin Malik. Wa hadzal haditsu ayyuhal ikhwatul al-fudala'u 'inda al-Hakimi min haditsin Anas wa huwa sahih. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang utama dari Hakim pada Hakim dan dari hadis Anas dan dia sahih. Wa amma an-nisa'u farrajihu 'inda ahli al-'ilmi annahu la yajuzu lil mar'ati at-tazura al-qubra liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi kaum perempuan maka pendapat yang kuat adalah bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukannya ataupun ziarah kubur ya. Liqaulihi la'anallahu zawaratul quburi wal muhtahazzina 'alaiha al-masajid was-suruj. Allah telah melaknat para perempuan yang selalu menziarahi kubur dan orang-orang yang